Upload video udah niat banget, tapi views-nya cuma segitu-segitu aja. Padahal rasanya kontennya udah oke banget. Sama. Itu juga yang jadi pertanyaan yang bikin aku akhirnya nyemplung dan riset berjam-jam soal algoritma YouTube. Dari nonton puluhan video, sampai baca artikel resminya langsung dari blog YouTube. Dan ternyata, selama ini banyak dari kita tuh fokus ke hal yang salah. YouTube bukan soal ngalahin algoritma, tapi soal kerjasama dengan algoritma. Nah, pertama-tama penting banget untuk ubah cara pandang dulu. Algoritma YouTube itu bukan musuh yang harus dikalahkan, tapi justru kayak asisten pribadi yang tugasnya nyariin video terbaik untuk penonton. Bukan buat bantu kita, para konten kreator, tapi buat bantu penonton. Nah, kabar baiknya, kalau video kamu dianggap berkualitas oleh sistem YouTube, walaupun kamu belum punya banyak subscriber, tapi tetap bisa banget untuk direkomendasikan. Dan ini bukan cuman teori. Dari banyak riset yang aku temuin, udah banyak banget kasus channel kecil, bahkan yang cuma punya 400 subscriber, bisa tembus 100.000 views dari satu video aja. Bahkan, videonya nggak pakai alat yang mahal, nggak diedit-edit dengan yang rumit, cuma karena satu hal, algoritma suka sama video itu. Ini yang menarik, YouTube tuh nggak peduli kamu punya 400 subscriber atau 400.000. Yang dia lihat adalah video kamu ini diklik atau enggak, ditonton lama atau enggak, disukai penonton atau enggak. Semua itu dirangkum dalam satu rumus yang sangat penting dan bahkan dijelasin langsung oleh VP of Engineering YouTube, Christos Goodrow. Kita bedah satu persatu ya. C atau klik diambil dari click-through rate atau CTR. Nah, proses nonton itu dimulai dari satu hal. Klik. Kalau video kamu nggak diklik, ya udah selesai. CTR atau click-through rate adalah berapa persen orang yang lihat thumbnail dan judul kamu lalu memutuskan untuk ngeklik. Nah, targetku pribadi itu minimal di 7% atau idealnya di atas 10%. Dari risetku, banyak video yang sukses punya CTR tinggi di awal, bahkan kalau akhirnya turun, selama performa awalnya bagus. YouTube tetap dorong videonya ke penonton baru. Jadi, pastiin thumbnail kamu jelas dan memancing rasa penasaran. Dan judulmu ngena, bukan clickbait murahan. Tapi emang bikin orang pengen ngeklik. W diambil dari watch time atau jam tayang. Setelah diklik, YouTube akan lihat penonton berapa lama nih nontonnya. Kamu nggak harus bikin mereka nonton sampai selesai, tapi minimal video ditonton rata-rata 30% dari durasi total. Misalnya, video kamu 10 menit, ditonton 3 menit rata-rata itu udah cukup banget. Dari beberapa kasus yang aku pelajari, justru video yang retensinya 40-50% itu punya kemungkinan lebih tinggi untuk viral, karena YouTube ngelihat bahwa penonton tuh betah di situ. Bahkan beberapa video butuh waktu 1-3 hari sebelum akhirnya mulai naik. Jadi jangan buru-buru ngerasa gagal kalau dalam 24 jam pertama belum meledak. Give it time. Terakhir, yang nggak kalah penting itu engagement. Nah, ini yang kadang orang lupa. Engagement tuh bisa jadi penentu keberhasilan untuk jangka panjang. Like, komentar yang positif, share, bahkan survei internal dari YouTube yang kadang muncul ke penonton, semua itu bisa jadi sinyal apakah video kamu disukai atau enggak. YouTube bahkan nggak peduli kalau ada dislike, selama lebih banyak yang merasa puas. Nah, dari risetku, video yang like-nya di atas 90% dan ada yang share meskipun sedikit, itu seringkali punya peluang lebih besar untuk terus direkomendasikan. Ini penting, jangan panik kalau video kamu nggak langsung dapat views. Di banyak studi kasus yang aku pelajarin, video itu bisa mulai naik views-nya di hari kedua, ketiga, bahkan minggu kedua. Karena YouTube itu butuh waktu untuk ngumpulin data. Siapa yang klik, siapa yang nonton sampai akhir, siapa yang ngasih like atau komentar. Nah, setelah datanya cukup, baru sistem rekomendasinya mulai jalan. Makanya, penting banget untuk tetap tenang dan fokus ke kualitas, bukan hasil yang instan. Nah, ini bagian favoritku. Gimana caranya kamu bisa mulai nerapin rumus C plus W plus E ini dari sekarang? Nah, yang pertama, pilih topik yang kamu ngerti dan kamu suka. Passion kamu itu bakalan terasa di kamera. Yang kedua, riset judul dan thumbnail. Lihat kompetitor, lihat video yang udah viral, ambil inspirasi, lalu bikin versimu sendiri. Yang ketiga, bikin hook 15 detik pertama yang kuat. Disitulah penonton bakal mutusin mau lanjut nonton atau enggak.
Yang keempat, jaga pacing kamu. Jangan kelamaan di pembukaan, kasih value dari awal. Dan yang terakhir, nggak kalah penting, ajak untuk berinteraksi. Minta pendapat mereka di kolom komentar, atau kasih pertanyaan kecil yang bikin mereka pengen jawab. Jadi intinya, kamu nggak butuh subscriber yang banyak dulu untuk bisa viral. Kamu butuh strategi yang ngerti cara kerja algoritma. Dan rumus C plus W plus E ini udah terbukti dari banyak kasus yang aku pelajari. Kalau kamu fokus ke klik yang relevan, watch time yang bagus, dan engagement yang positif, algoritma YouTube bakalan bantu kamu nyebarin video ke orang yang tepat. Kalau kamu pengen baca sendiri artikel resminya, linknya udah aku taruh di kolom deskripsi. Jangan lupa nonton video-video lainnya di channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya, dan selamat ngebangun channel kamu.